Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Nurlaili dengan NIM 4011922 dari kelas Ekonomi Syariah A. Di sini saya akan membahas manajemen keuangan, yaitu tentang dividen polisi. Materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama kebijakan pembayaran dividen, yang kedua stok dividen, yang ketiga stock split, yang keempat repurchase of stock. Lanjut pada pembahasan yang pertama yaitu kebijakan dividen. Kebijakan dividen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan pendanaan perusahaan. Kebijakan dividen merupakan dividen keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dan bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Kemudian, setiap kebijakan dividen dapat menjadi bahan penilaian investor atau pihak yang tidak memiliki informasi lengkap mengenai perusahaan. Tentang kinerja perusahaan. Ketika perusahaan membayar dividen untuk pertama kalinya, investor dapat menginterpretasikan bahwa saat ini manajer yakin bahwa profitabilitas perusahaan itu tidak cukup untuk membiayai kesempatan investasi, tetapi juga dapat membayarkan dividen. Lanjut pada materi kedua yaitu stok dividen. Stok dividen adalah pembayaran dividen dengan menggunakan saham, tidak dengan uang tunai. Dengan adanya stok dividen diperlukan penyusunan kembali struktur modal perusahaan karena proporsi kepemilikan pemegang saham tetap atau tidak berubah. Selanjutnya diambil contoh, yaitu setelah perusahaan membagikan stok dividen kepada pemegang saham, itu diasumsikan bridge earning ratio atau PER dan resiko perusahaan tidak berubah. Di sini laba setelah pajaknya yaitu 3 miliar, kemudian saham beredar sebesar 2.400.000 lembar. Laba per saham atau EPS-nya itu 1.250.000 rupiah, yaitu sama dengan 3 miliar dibagi 2,4 juta. Kemudian PER atau Bridge Earning Ratio yaitu 20x. Kemudian untuk harga saham per lembarnya yaitu 25.000. Dengan demikian, kalau semula seorang pemodal memiliki 100 lembar saham dengan harga 30.000 per lembar, maka kekayaannya itu sebesar 3 juta. Jadi setelah menerima stok dividen, maka jumlah saham yang dimiliki itu sebanyak 120 lembar. Nah, sehingga kekayaannya itu tetap yaitu sebesar 3 juta rupiah. Kemudian stock split. Stock split adalah pemecahan jumlah lembar saham. Jumlah lembar saham akan meningkat dan diimbangi dengan penurunan nilai nominal saham. Nilai kepemilikan pemegang saham tidak akan berubah. Jadi tujuan dari stock split ini adalah yang pertama, agar harga saham di pasar itu tetap berada pada optimal price range. Kemudian yang kedua, pemecahan saham ke nilai nominal yang lebih kecil itu membuat jumlah saham yang beredar bertambah. Selanjutnya dapat diambil contoh, yaitu pada PT Cantika akan melakukan stock split di mana dengan nilai nominal 1.000 per lembar dipecah menjadi 2 lembar saham dengan nilai nominal 500 per lembar. Ini sebelum pemecahan, yaitu saham biasanya yaitu 1.000 dikali 400 juta
tambahan modal yaitu 80 juta, laba ditahannya 260 juta, total modal sendirinya 740 juta. Kemudian perusahaan melakukan stock split atau pemecahan, yaitu saham biasa menjadi 500 karena dipecah menjadi 2 dan lembarannya menjadi bertambah menjadi 800. Maka akhirnya nominal tetap sama, yaitu 400 juta. Kemudian tambahan modalnya tetap yaitu 80 juta. Kemudian laba ditahannya juga tetap 260 juta. Total modal sendirinya juga tetap yaitu 740 juta. Selanjutnya, repurchase of stock. Repurchase of stock adalah pembelian kembali saham yang sudah beredar sehingga jumlah lembar saham yang beredar akan berkurang. Di samping itu, pembagian laba perusahaan akan lebih banyak dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, terdapat 2 metode repurchase saham, yaitu yang pertama tender offer, yang kedua open market repurchase. Untuk yang pertama, tender offer, metode ini itu perusahaan mengumumkan kepada seluruh pemegang saham bahwa perusahaan itu akan membeli kembali beberapa lembar sahamnya pada harga dan periode tertentu yang telah ditetapkan. Kemudian untuk yang open market repurchase, nah dalam metode ini perusahaan itu membeli kembali saham perusahaannya dengan jumlah yang relatif lebih kecil. Pembelian kembali itu dilakukan melalui broker dengan pembayaran komisi pada tingkat normal dan pembelian pada harga pasar atau tidak ada premium yang dibayarkan. Selanjutnya dapat diambil contoh yaitu perusahaan itu mempunyai dana yang tidak dimanfaatkan untuk investasi lain yang menguntungkan, sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk melakukan pembelian kembali saham perusahaan yang telah beredar atau dengan membayarkan dana tersebut sebagai cash dividend kepada pemegang saham. Nah, di sini laba bersih sesudah pajak atau EAT yaitu 1 miliar. Kemudian jumlah lembar saham yang beredar yaitu sebesar 2 juta. Kemudian pendapatan per lembar saham yaitu 1 miliar dibagi 2 juta, hasilnya yaitu 500 rupiah. Kemudian harga saham per lembar itu 7.500. Kemudian untuk price earning ratio atau PER-nya yaitu 7.500 dibagi 500 rupiah, yaitu hasilnya 15. Jadi misalkan dana sebesar 750 juta itu dibagi sebagai dividen, maka dividen share atau DPS yaitu sebesar 750 juta dibagi 2 juta, hasilnya yaitu 375 rupiah. Yaitu dividennya diharapkan ditambah harga saham, yaitu harga sahamnya 7.500 sama dengan hasilnya 7.875 rupiah. Nah, setelah diumumkan pembagian dividen, maka harga saham itu sebesar 7.875 rupiah. Jumlah saham yang dibeli yaitu 750 juta dibagi 7.875, yaitu hasilnya 95.238 lembar. Nah, pendapatan per lembar saham sesudah pembelian kembali saham akan menjadi 1 miliar dibagi 2 juta dikurangi 95.238. Hasilnya yaitu 525 rupiah.
Nah, apabila price earning ratio tetap 15x, maka harga pasar saham tersebut sebelum dividen yaitu sebesar 15x, yaitu Rp525. Hasilnya yaitu Rp7.875, adalah sama dengan harga pasar saham sebelum dividen. Kalau menggunakan cara mendistribusikannya dana tersebut dengan membayarkan sebagai cash dividend. Kemudian untuk harga sahamnya itu Rp7.875 per lembar. Itu merupakan equilibrium repurchase price. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari pembahasan tentang dividen polisi. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.